Selamat datang di Standpoint Podcast by Sinta Laksita Production bersama saya Nuriatul Lailiyah. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa karena beberapa waktu terakhir kita banyak mendengar tambang. Ada tambang dengan ormas keagamaan, ada tambang dengan kampus, dan kali ini konteksnya adalah tambang dan perempuan dan lingkungan. Bersama saya hadir Bu Zaimatus Sa'diyah. Selamat siang. Beliau adalah dosen IAIN Kudus yang juga peneliti terkait dengan lingkungan dan aktivis perempuan di NU Belanda. Yang kedua adalah Ibu Nyai Istifaroh, Ketua Fatayat Kota Semarang, yang tidak diragukan lagi kegiatannya mulai dari ranting sampai ke level kota, mengorkestrasi gerakan-gerakan perempuan. Dan tentu saja harapannya berkontribusi baik untuk lingkungan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bu Zaim, bagaimana konteks perempuan, tambang, dan lingkungan itu bisa dihubungkan? Iya, terima kasih. Jadi ada hubungan yang erat ya antara perempuan dengan isu lingkungan, tidak hanya tambang, isu lingkungan apapun itu. Tambang mungkin saat ini cukup populer di telinga kita karena menjadi hot issue di Indonesia gitu ya. Jadi menurut Karen Yewarn misalnya ada dua hal penting mengapa perempuan dan isu lingkungan itu dekat. Yang pertama secara ideologis. Ideologis dalam arti selama ini kita itu secara tidak langsung diberi pemahaman bahwa perempuan itu adalah penjaga lingkungan. Kemudian secara fisiologis, fisik kita itu mirip dengan bumi. Mother Earth. Ya, Mother Earth gitu ya. Jadi kita ini hamil, kemudian kita menyusui. Itu sama persis dengan bumi. Ibu Pertiwi yang mengandung tumbuhan-tumbuhan itu kemudian muncul menjadi makanan yang bisa kita yang kita konsumsi gitu. Jadi fungsi kita ini seperti fungsinya bumi gitu. Jadi ini sebagai sesuatu yang ideologis. Ada bagusnya, tapi juga nggak bagus. Bagusnya apa? Di sini kalau dibawa pada perspektif yang tepat, maka akan muncul penghormatan terhadap bumi, penghormatan terhadap perempuan. Tapi ini akan menjadi negatif kalau kemudian kita ini dibebani bahwa tugas menjaga lingkungan itu adalah tugasnya perempuan karena ini memang melekat dengan kita. Jadi ini memang dua sisi mata uang ya yang kita harus hati-hati. Dan ini dalam perspektif kajian isu lingkungan dan perempuan atau kita kenal dengan ekofeminisme itu sesuatu yang dikritisi tentang romantisisme. Ada sisi romantis kita itu perempuan itu dekat gitu dengan alam, dekat dengan bumi gitu ya, atau esensialis bahwa kita ini secara fisik memang mirip dengan bumi. Ini banyak dikritisi karena justru menambah beban perempuan gitu. Nah, kemudian yang kedua kemelekatannya adalah karena konstruksi sosial. Kita ini memang dibentuk gitu ya dari kecil itu kan secara tidak sadar, dan ini harus kita kritisi juga ya bahwa secara nggak sadar kita itu perempuan, saya sebagai perempuan misalnya sana karena kamu perempuan bantuin ibu di belakang gitu ya harus bisa mencuci, memasak, atau perempuan itu ya serving the family 3M itu memasak dan mana akan begitu seakan dan ini dibentuk oleh sosial. Jadi kalau perempuan kemudian nggak bisa masak misalnya itu dianggap sebagai sesuatu cacat gitu ya, satu yang nilai buruk, ada stigma perempuan kok nggak bisa masak, perempuan kok nggak bisa ngatur rumah dan seterusnya. Ini kemudian ketika terjadi masalah di lingkungan, tambang mungkin nanti kita bicarakan nanti, tapi yang terdekat misalnya ketika kita tidak memperhatikan bagaimana sikap kita terhadap isu sampah misalnya, bagaimana sikap kita terhadap gunung, bagaimana supaya harusnya kita jaga tapi kemudian kita gunduli dan seterusnya. Ketika terjadi bencana ya, entah itu di musim hujan menjadi banjir atau di kemarau menjadi kekurangan air, yang paling terdampak adalah kita perempuan. Kenapa? Karena tadi konstruksi sosial. Jadi kita dari bangun tidur di rumah itu kan yang paling memikirkan
Ini untuk ayahnya anak-anak misalnya minumnya apa, untuk anak-anak masak bekalnya apa, dan seterusnya sampai cuci piring, bersih-bersih, semua itu perempuan. Jadi yang paling terdampak kita gitu. Jadi memang isu lingkungan dan juga tambang yang tadi ditanyakan itu sangat dekat dengan kita. Akibatnya yang paling merasakan akibatnya itu kita. Ya. Nah, dalam konteks itu kemudian dibawa ke pergerakan perempuan yang mengakar dari bawah seperti Fatayat Kota Semarang misalkan. Bagaimana kemudian perempuan itu hadir meskipun nggak perlu diromantisir ya, tapi kita kan juga punya peran yang besar dalam menjaga lingkungan itu tidak lebih rusak, karena sebenarnya udah agak rusak nih Bu Nyai. Bagaimana pendapat Bu Nyai? Ya, memang walaupun itu tadi sudah terbentuk secara konstruksi sosial bahwa untuk menjaga kebersihan itu perempuan, memang diakui atau tidak dari kita sebagai seorang ibu. Ya, betul ya. Sebagai seorang ibu, kalau di sini juga ibu itu bisa memberikan edukasi kepada anak, kepada keluarga. Ayo, mulai dari sekarang konstruksi sosial itu hilangkan dari sekarang. Maksudnya anak perempuan dan anak laki-laki. Saya sering sampaikan juga di warung-warung bahwa dalam mendidik anak itu memang bukan tanggung jawab pure oleh seorang ibu, seorang ayah juga. Kemudian dalam dari sisi anaknya juga, kita mendidik anak perempuan dan laki-laki itu ya harus sama. Nah, dari segi didikan, dari segi anak laki-laki kita ketika setelah makan juga harus mencuci piring sendiri. Karena itu dari hal yang kecil, basic life skill ya harusnya. Kemudian ini yang paling saya tekankan kadang sama anak itu, bagaimana seorang anak laki-laki itu kamarnya itu bisa bersih seperti seorang perempuan. Sangat sulit sekali itu. Makanya dari situ, dari keluarga itu sudah dibangun. Kemudian di Fatayat sendiri, alhamdulillah ini Mbak Nuri, setiap ada kegiatan ya memang belum semua PAC menjalankan. Saya ambil contoh di Tembalang juga, kemudian di Semarang Tengah juga. Itu setiap habis kegiatan mesti bersih. Nah, contohnya apa? Misalnya ada kardus snack, itu langsung staplesnya itu dihilangkan, kemudian nabung sampah itu. Jadi disendirikan. Ini yang kertas snacknya, ini yang plastik yang cupnya, kemudian yang tidak bisa didaur ulang disendirikan. Sehingga setelah kegiatan Fatayat itu bersih, mulai dari situ dulu. Kemudian disampaikan juga tentang kebersihan lingkungan di event-event Fatayat di tingkat ranting sampai tingkat PAC dan Satgas seperti itu. Dan kebanyakan pelaku bank sampah itu ya dari perempuan semuanya dan dari Fatayat juga. Luar biasa. Nah, kaitannya tadi terkait isu tambang misalkan ya, banyak juga aktivis lingkungan yang memberikan penolakan. Kalau menurut jenengan sendiri sebagai peneliti, kata salah satu yang saya baca yang tadi disampaikan, salah satu pihak yang paling dirugikan adalah perempuan juga. Bagaimana? Karena jenengan pesannya di Kendeng. Iya, betul. Ya, betul. Jadi penelitian saya untuk S3 itu tentang perempuan-perempuan yang menolak tambang di Kendeng ya, Gunung Kendeng di Pati dan Rembang. Tambang ini memang dilematis ya. Artinya kalau kita bicara pembangunan, negara itu butuh semen misalnya untuk pembangunan dan seterusnya. Tapi kadang kita lupa bahwa kita butuh riset. Sejauh mana kebutuhan bangsa ini terhadap pemenuhan misalnya semen. Karena data menunjukkan bahwa semen ini untuk Indonesia sampai 2050 surplus. Artinya kan keputusan untuk terus memproduksi itu harus dikritisi, dipertanyakan begitu. Kita tidak kemudian menolak pembangunan, tapi alangkah baiknya kemudian semua keputusan itu berdasarkan data real kan begitu. Nah, itu menjadi penting, data real itu. Kemudian yang kedua, ketika ini sudah menjadi realitas yang tidak bisa kita tolak, artinya sudah terjadi tambang di sana, maka apa yang bisa dilakukan? Pengalaman perempuan ini jangan dihilangkan. Suara mereka itu harus diikutkan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting terkait kebijakan apapun, termasuk terkait
tambang ini. Selama ini kan kebijakannya itu seperti mohon maaf ya, menafikan suara perempuan gitu. Padahal tadi romantisme perempuan dan lingkungan, esensialisme dan konstruksi sosial itu otomatis membentuk perempuan itu sebagai orang yang dia punya ilmu lebih dibanding laki-laki terkait misalnya tanda alam. Karena Nun Sewu misalnya dalam konteks yang terdekat di kita di masyarakat desa, ini tidak soal tambang, tapi pengetahuan tentang jamu-jamuan misalnya ya, mbah-mbah tukang pijet itu kan perempuan. Mereka itu kok tahu ini tumbuhan ini untuk apa, jamunya apa, itu kan karena pengalaman yang terbentuk sekian lama. Karena mereka sudah terbiasa berjalan dari rumah untuk mengambil air di tengah hutan misalnya, kemudian menemukan tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, ilmu mereka perempuan ini terkait sumber daya alam itu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu, saya tidak mengatakan lebih baik dari laki-laki, tapi pengalaman mereka harus kita dengar gitu. Sehingga kalau pengalaman perempuan itu kita dengarkan dalam pengambilan keputusan, maka ini bisa meminimalisir dampak yang akan muncul terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk di dalamnya adalah soal tambang gitu. Nah, ini yang mungkin saat ini masih sangat masih kurang gitu ya, masih kurang diperhatikan suara perempuan. Dan juga mungkin saya menambahkan tidak hanya perempuan, adalah suara masyarakat adat. Marginal juga. Ya, karena kan kalau kita masyarakat urban, keberadaan kita ini ya terbatas di rumah kita, lingkungan kita. Tapi untuk masyarakat adat, identitas mereka itu melekat pada tanah adat mereka. Sementara tanah adat ini kemudian banyak yang terpaksa harus direlakan gitu, dialihfungsikan. Padahal itu identitas mereka gitu. Dan pengetahuan mereka tentang bagaimana memanfaatkan alam ini tanpa merusak, misalnya pertanian organik, bertani di atas sungai yang mengalir misalnya, seperti beberapa masyarakat Badui misalnya, itu kita melihat luar biasa, mereka tetap bisa eksis tanpa merusak. Betul gitu ya. Nah, ini kearifan yang harus kita pelajari dari mereka, tentu tanpa menunggu sampai kerusakan itu semakin masif. Betul. Nah, Bunyai, terkait dengan itu, bagaimana kemudian kita sebagai perempuan sekaligus dalam aktivisme kita di dalam NU itu menghadapi tantangan lingkungan yang semakin luar biasa seperti sekarang gitu. Tadi kan dicontohkan contoh praktisnya, tapi kemudian bagaimana ini menjadi gerakan bersama perempuan dan lingkungan itu bisa mendorong agar kualitas lingkungan kita jauh lebih baik sebenarnya. Iya. Memang kalau di Fataya sendiri memang harus ada program. Program di situ kan ada program dari Departemen Lingkungan Hidup. Nah, di situ itu memang para perempuan atau Fataya itu memang dari rumahnya itu harus ada swasembada pangan di tingkat misalnya menanam sayur-sayur itu namanya di tingkat rumah sendiri, mulai dari situ. Kemudian pilah-pilih sampah juga, pilah-pilih sampah di masing-masing rumah anggota Fataya itu harus sudah mulai mempraktekkan pilah-pilih sampah. Jadi tempat sampahnya tidak hanya satu ya, itu sering kami utarakan ketika dalam pertemuan. Kemudian kalau ada kegiatan yang tadi itu kita bersih datang, bersih pulang, seperti itu. Jadi hal-hal yang sederhana dulu, berawal dari yang sederhana kan. Ya kan, betul karena kita juga nggak bisa mencapai hal besar tanpa hal kecil kan. Betul. Dan edukasi yang rumahnya di atas atau rumah-rumahnya yang di samping sungai itu memang berbeda. Ya, itu kan jangan membuang sampah di sungai itu. Itu kan beda, itu kan yang memang masih seperti itu. Masyarakat kita masih seperti itu. Ada yang masih seperti itu, sehingga kalau kita lihat di tempat batas air itu kan kadang aliran sungai betul. Ya, kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari sekarang, kita mulai secepatnya. Karena bicara tentang lingkungan, bukan hanya perempuan, laki-laki, anak, dewasa, semua harus punya kontribusi untuk menyelamatkan lingkungan bersama.
Demikian podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Cinta Laksita Production. Salam. Terima kasih.